Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam satu hati. Kembali lagi di Sinar Mas Motor, dealer resmi penjualan motor Honda di Kota Tasikmalaya. Bersama saya Denny. Kalau di video sebelumnya kita udah bahas permotoran dari mulai Vario 160, kemudian EDV 160, Stylo 160, dan terakhir motor listrik dari Honda U2 M1. Sekarang kita akan bahas pasca pembelian apa aja sih yang perlu brosis lakukan dari mulai KPB 1, 2, dan 3, kemudian yang keempat. Nah, brosis, sekarang saya ada di bagian bengkel dari Sinar Mas Motor. Kemudian untuk penjelasan lebih detail tentang KPB dan servis, nanti brosis akan ditemani oleh Pak Egi dan Pak Eris untuk menjelaskan lebih rinci dan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan ketika brosis sudah melakukan pembelian motor di Sinar Mas Motor. Halo Bro and Sis, ketemu lagi dengan saya Egi dari Divisi Pemeliharaan dan Perawatan Sepeda Motor Honda Sinar Mas Motor Tasikmalaya. Pada hari ini saya akan sedikit membahas tentang buku pedoman pemilik dan garansi. Bukunya seperti ini ya. Buku pedoman pemilik dan garansi ini brosis bisa dapatkan pada saat pembelian sepeda motor Honda tentunya yang di Sinar Mas Motor. Di buku pedoman pemilik ini, saya mengambil sampling dari buku Beat atau Beat Street. Di buku ini isinya menjelaskan tentang garansi sepeda motor Honda, bagaimana cara pengendaraan sepeda motor yang baik dan benar, keselamatan berkendara. Tentunya ada beberapa keamanan berkendara, petunjuk pengoperasian, perawatan berkala, mengatasi masalah, informasi, dan spesifikasi. Jadi tentunya brosis yang belum tahu apa isi daripada buku ini, silahkan nanti brosis bisa baca-baca. Setelah brosis dalam santai bisa baca-baca, nanti bisa lihat seputar informasi sepeda motornya apa saja yang bisa didapatkan. Salah satu yang kita akan bahas dari isi buku pedoman pemilik atau buku garansi adalah bagaimana cara berkendara dengan aman. Itu berkendara dengan 5P. Apa itu 5P? Yang pertama, pastikan kondisi badan kita sehat dan prima. Artinya kita harus dalam keadaan sehat, harus keadaan segar bugar sebelum berkendara. Yang kedua, P-nya itu adalah periksa kondisi kendaraan. Sudah siap untuk dipakai atau belum? Kalau misalkan memang kita kendaraannya memang belum siap atau dalam keadaan kempes, bannya gembos, atau misalkan lampu sen itu tidak menyala, itu kan tidak direkomendasikan, akan menimbulkan dampak kecelakaan. P yang ketiga, itu pakailah helm standar dan jaket. Supaya apa? Melindungi kita. Pertama dari angin, yang kedua dari benturan apabila terjadi kecelakaan. Yang ketiga, patuhi rambu-rambu lalu lintas. Dan yang P terakhir itu yang paling tidak kalah penting, yaitu persiapkan SIM dan STNK. Jadi sebelum kita berkendara, kita harus memastikan bahwa SIM dan STNK kita sudah siap untuk dibawa sambil kita berkendara. Takutnya kita lupa atau terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan di kemudian harinya. Nah, menyangkut konteks yang tadi P yang kedua, itu ada periksa kondisi kendaraan. Jadi kenapa kita harus memeriksa kondisi kendaraan sebelum kita berkendara? Yang pertama, apa yang harus kita periksa nih pada saat kita mau riding, mau berkendara, kita periksa motornya apa saja sih yang harus kita periksa. Nah, poin yang pertama kita harus memeriksa yang tentunya nih bahan bakar. Bahan bakar kita harus periksa, kenapa? Ya tentu saja kalau misalkan sepeda motor Bro and Sis itu tidak terdapat bahan bakar atau tidak terdapat bensinnya, motor itu tidak akan hidup ataupun mati alias mogok. Tentu saja apabila kendaraan bahan bakarnya itu berkurang atau misalkan kondisinya kritis, pada saat di jalan tidak menemukan SPBU atau misalkan tempat-tempat jual bensin, pasti akan tentu sangat merepotkan. Karena itu penting diutamakan untuk diperiksa terlebih dahulu. Itu poin yang pertama. Dan cocokkan, jangan terlalu terpaku terhadap ampere bensin, dan itu harus dipastikan pada saat melihat ampere bensin, tolong diusahakan dilihat juga posisi tangkinya. Jadi dikhawatirkan pada saat ampere bensin itu mengalami error atau misalkan tidak terbaca dengan sempurna. Poin yang kedua, apa saja yang harus diperiksa? Yang kedua poinnya adalah handle gas. Apa yang diperiksa dengan handle gas? Oh, handle gas itu kan masih selama bisa ditarik berarti oke. Oh, bukan seperti itu. Jadi handle gas itu harus diperiksa. Yang pertama itu kelancarannya. Yang kedua, misalkan spare-nya, spelengnya, celahnya, gapnya, ada jarak atau enggak, bebas atau enggak gitu. Yang ditakutkan pada saat di kendaraan dipakai itu
ternyata berat handle gasnya, atau misalkan yang dikhawatirkan lagi macet, jadi bisa mengakibatkan kecelakaan. Tentu saja itu sangat penting. Yang ketiga, apa yang harus diperiksa? Oli mesin. Kenapa oli mesin? Ya, iya terus terang itu kan pasti oli mesin itu sangat penting. Soalnya apa? Motor itu, mesin itu bisa bekerja dikarenakan salah satunya faktor oli mesin yang melumasi mesin. Apabila oli mesinnya pertama berkurang, apalagi sampai oli mesin mengalami surut atau misalkan tidak ada sama sekali, itu akan sangat membahayakan dan mengakibatkan tentu saja tidak akan nyaman pada saat dikendarai. Yang ketiga, yang keempat, apa saja yang harus diperiksa itu adalah rem. Rem itu sangat penting, harus diperiksa. Jadi kita hanya melihat nanti untuk rem depan, kita lihat dulu, kita posisikan dulu atau pastikan dulu apakah remnya masih tebal atau tidak, atau harus diganti atau tidak. Terus periksa juga volume minyak remnya di rem depan itu masih penuh atau tidak gitu. Nah, itu harus diperiksa dan itu bisa dilihat secara visual, bisa dilihat secara langsung. Terus yang poin B-nya, pastikan periksa rem belakang juga. Rem belakang diperiksa. Kalau misalkan untuk rem belakang yang menggunakan disc brake, Bro and Sis bisa mengecek juga sama posisinya dengan pada saat pengecekan yang di depan. Untuk rem belakang bisa dicek juga dengan posisi sama, yaitu apa? Kita cek, periksa dulu minyak remnya apakah kondisinya dalam keadaan penuh atau tidak. Terus si rodanya itu dalam keadaan macet atau tidak pada saat direm. Nah, itu perlu dipastikan. Tentu saja kanvasnya juga tetap harus diperiksa apakah dalam kondisi normal atau tidak. Untuk yang menggunakan drum brake atau menggunakan bisa disebut dengan mayoritas kita sebutnya pirodo mungkin gitu kan. Pada saat itu kan namanya kanvas rem belakang drum brake gitu kan. Nah, itu juga harus diperiksa apakah si panelnya itu ada tanda petunjuk apakah sudah harus diganti atau tidak, atau misal masih bisa di setel, atau misalkan kondisinya masih aman. Nah, itu perlu ditegaskan, betul dicek dan dipastikan kembali sebelum rekan atau Bro and Sis berkendara. Yang kelima itu ada lampu-lampu dan klakson. Tentu saja sekarang itu sangat penting karena apa? Kondisi lampu-lampu pada saat dicek itu harus dalam keadaan menyala. Karena pertama di lampu-lampu atau instrumen itu ada yang namanya dengan lampu sen. Lampu sen itu merupakan tanda ketika kita akan berbelok. Tentu saja kalau misalkan lampu sen kita mati, kita itu mungkin agak susah ketika harus berbelok dan kita harus memposisikan gestur badan kita untuk memberitahukan ke pengendara yang lain bahwa kita akan berbelok. Jadi pastikan rem sen itu menyala dengan sempurna, dengan normal. Yang kedua ada lampu depan, kita pastikan juga karena dengan regulasi pemerintah yang sekarang itu kendaraan sepeda motor roda sudah mayoritas menggunakan automatic light on. Jadi pada saat kunci kontak hidup dan motor dihidupkan itu langsung si lampu depannya menyala, dan pastikan lampu depannya itu siap untuk digunakan. Yang ketiga masih dengan posisi lampu, kita ada lampu rem di motor itu. Lampu remnya kita harus periksa juga pada saat handle rem ditekan, mau rem depan, rem belakang, posisikan kita lihat remnya apakah menyala atau tidak. Nah, itu juga salah satu faktor keselamatan berkendara. Terus ada juga lampu senja dan lampu instrumen. Itu kita harus pastikan lampu-lampu itu berarti sudah aman untuk kendaraan itu digunakan. Yang keenam ada yang namanya side stand switch atau standar pinggir. Kenapa? Karena side stand switch itu harus dicek juga karena itu merupakan salah satu faktor keselamatan dalam berkendara. Yang terakhir itu yang tidak kalah penting dari semua poin yang kita bahas hari ini adalah roda dan ban. Kenapa? Kan roda bisa kelihatan nih, kemangannya ternyata masih bagus. Ternyata bukan hanya kemangan saja yang bisa dilihat secara visual atau yang harus diperiksa. Ternyata dari poin-poin ban ini, dari ban depan sama ban belakang itu ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama, tekanan angin atau tekanan bannya itu harus sesuai dan harus standar. Untuk yang depan itu rata-rata di 29 PSI dan yang belakang menggunakan 33 PSI untuk tekanan anginnya. Nah, itu harus diperiksa. Terus keopalan atau keolengan bannya masih normal atau tidak, karena itu menyangkut dengan keselamatan dan kenyamanan berkendara. Jadi Bro and Sis harus memastikan bahwa si roda dan ban ini masih bagus. Apalagi sekarang Bro and Sis, kita ini kan lagi masuk ke musim penghujan. Jadi kalau misalkan Bro and Sis kondisi ban itu udah jelek atau misalkan udah aus, udah banyak, jadi mengkhawatirkan kalau misalkan kita memakai atau riding dengan kondisi ban yang seperti itu. Jadi diusahakan poin-poin yang barusan saya sebutkan, yang poin-poin yang tadi kita bahas itu dipakai dan dijalankan gitu kan. Karena apa? Posisinya
itu supaya kita berkendara dalam keadaan aman, mendukung keselamatan seperti itu. Jadi, nah gitu aja Brosis, mungkin sekitar materi yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan, para Brosis semua. Kalau misalkan ada tambahan atau apa-apa, mungkin nanti bisa disematkan di deskripsi. Dan juga berikutnya saya akan menjelaskan, mungkin rekan saya nanti akan menjelaskan seputar tentang kartu perawatan berkala dan bagaimana cara penggunaannya. Termasuk untuk yang sekarang, untuk yang servis, kan sekarang sudah tidak menggunakan buku servis, mohon maaf, seperti ini. Jadi sekarang itu kita menggunakan aplikasi yang namanya Daya Auto, dan Bro NC semua itu bisa, yang belum download ya, khususnya yang bukan yang kemarin beli motor baru, yang udah beli motor baru pasti tentu saja sudah pernah mendownload dan meregistrasi. Jadi pasti tinggal booking, tinggal datang ke kita ke AS untuk melakukan registrasi servis. Tapi untuk yang belum registrasi servis, untuk yang belum registrasi, belum download, silahkan rekan-rekan Bro NC bisa download di Play Store atau di iStore. Silahkan nanti di Daya Auto itu fiturnya banyak, Bro NC bisa pelajari, bisa lihat. Selain daripada fitur servis, fitur booking juga banyak fitur-fitur yang tersedia di Daya Auto. Ya, Bro NC, sekian penjelasan materi dari saya. Mudah-mudahan bisa membantu atau misalkan memberikan sedikit masukan dan pencerahan buat Brosis dalam kegiatan berkendara. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya persilahkan rekan saya Bapak Elik untuk melanjutkan proses untuk servis melalui booking Daya Auto. Terima kasih. Salam satu hati. Ya Brosis, saya di sini mau menjelaskan tentang KPB. KPB itu kartu perawatan berkala buat garansi motor Honda. KPB pertama untuk motor yang Beat, Genio sama Scoopy ya. Yang pertama 1000 kilo atau 2 bulan dari pembelian. Kalau yang kedua 4000 kilo atau 4 bulan dari pembelian. Yang ketiga 8000 kilo atau 8 bulan dari pembelian. Kalau yang keempat 1 tahun dari pembelian atau 12.000 kilo. Kalau yang pertama gratis sama oli. Kalau yang kedua, ketiga, keempat olinya udah gak gratis, udah beli sendiri ya. Kalau motor premium seperti PCX, CBR sama CB itu cuma 3 kali. Kalau servis pertama sama gratis sama oli, kilometernya sama 1000 kilo, 1000 atau 2 bulan dari pembelian. Kalau yang kedua lebih panjang waktunya, 6000 kilo atau 6 bulan dari pembelian. Kalau yang ketiga 12 bulan atau 1 tahun ya dari pembelian atau 12.000 kilo. Ya Brosis, di sini saya akan menjelaskan aplikasi Daya Auto ya. Kalau dulu kan kalau servis harus bawa buku servis ya. Kalau sekarang nggak ribet dan bikin gampang ya. Kalau sekarang harus pakai aplikasi Daya Auto. Aplikasi dari Honda ya. Ininya menggunakan aplikasi Daya Auto ya. Buka aplikasi Daya Autonya, terus klik servis, terus pilih motor yang akan kamu servis. Setelah itu perbaharui kilometer, kamu klik dan lanjut. Contohnya kita kan akan servis yang pertama ya. Kalau yang servis yang pertama tetap jangan lewat dari 1000 kilo atau 2 bulan dari pembelian ya. Setelah udah diklik, udah diketik kilometernya, pilih jenis servis yang akan kamu inginkan. Terus setelah itu pilih lokasi AHAS ya. Pilih aja Sinarmas Motor ya. Setelah diklik lokasi AHAS, pilih jadwal yang kamu inginkan. Untuk melakukan servis, klik tanggal, bulan, dan tahunnya ya. Setelah itu pilih jenis servis yang akan dilakukan. Setelah diklik jenis servis yang akan dilakukan, tentunya tadi kan servis yang pertama ya, tuliskan keluhan yang kamu rasakan apabila ada ya. Kalau tidak ada ya nggak apa-apa. Terus setelah itu cek kembali apakah pesanan servis sudah sesuai. Kalau sudah sesuai, servis berhasil, biasanya di ininya notifikasinya servis berhasil dipesan. Kalau sudah itu sudah selesai, sudah ada di sistem di Daya Auto ya. Ya demikian yang bisa saya sampaikan mengenai penjelasan tata cara booking service via Daya Auto. Semoga bermanfaat. Untuk detailnya kami cantumkan di kolom deskripsi. Apabila ada pertanyaan, Brosis bisa isi di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Salam satu hati.
Nah, Brosis, seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Egi tentang buku pedoman yang Brosis dapatkan setelah melakukan pembelian unit di Sinar Mas Motor, sangat penting sekali untuk Brosis menguasai apa yang ada di dalam buku pedoman agar motornya awet, kemudian berkendaranya tetap nyaman. Kemudian kita juga udah mendapatkan ketentuan KPB yang sudah dijelaskan oleh Pak Elik supaya tidak terlewat dan tidak hangus servis gratisnya. Cara booking service di aplikasi Daya Auto yang memudahkan Brosis sekaligus tanpa antri juga. Kami tunggu kedatangan Brosis untuk melakukan servis atau perawatan di bengkel Sinar Mas Motor yang ada di Jalan HZ Mustafa nomor 294 seberang Hotel Grand Metro dan samping Bank Mandiri HZ. Tinggalkan komentar bila ada pertanyaan, ikuti juga kami di media sosial lainnya yaitu TikTok dan Instagram. Like, subscribe, nyalakan tombol lonceng. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu hati. Bye-bye.